Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Selasa 31 Mei 2022, di hari pesta Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Saudara dan saudariku, semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda hari ini merenungkan tema yang saya ambil dari apa yang dikatakan oleh Elizabeth ketika dia menyambut Bunda Maria. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju ke sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama-sama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pesta Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya mengingatkan kita kembali akan pertemuan 2 orang hamil yang kudus. Kita tahu sebelum Maria mengunjungi Elizabeth, seperti dikatakan dalam Injil, dia baru saja menerima kabar sukacita. Dia mengalami satu peristiwa iman yang luar biasa. Kabar sukacita dijawabnya, ditanggapinya, diresponnya dengan ya. Walaupun saya percaya
ada pertanyaan yang masih timbul dalam dirinya. Tetapi Bunda Maria, dia percaya, dia yakin akan apa yang disabdakan, dikatakan oleh malaikat Gabriel. Bunda Maria sebagai manusia biasa, dia tentu butuh teman curhat. Dia butuh untuk bercerita tentang apa yang baru saja dia alami, tentang peristiwa istimewa. Dan bahkan mungkin masih ada rasa takut dan cemas. Walaupun tentunya karena imannya dia yang luar biasa akan rencana Tuhan yang tetap kuat, dia kuat untuk menanggung semuanya itu. Tetapi sebagai manusia dia tetap butuh orang untuk bercerita, untuk mendengarkan dia. Dan karena itu dia mengunjungi Elisabet, saudarinya. Elisabet bukan hanya seorang pendengar. Elisabet lebih dari itu. Karena ketika salam Maria sampai kepada telinganya, dia sendiri dihinggapi oleh Roh Kudus. Dia berada di bawah tuntunan Roh Tuhan sendiri. Dia menjadi pengafirmasi atas apa yang terjadi dengan saudarinya, dengan Bunda Maria. Dia dengan lantang mengakui bahwa saudarinya ini adalah Bunda Tuhan. Karena dia merasakan kehadiran Roh Kudus. Karena anak dalam kandungannya melonjak penuh sukacita. Di samping itu dia juga memuji Bunda Maria sebagai teladan orang percaya. Percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki akan terlaksana. Saudara dan saudariku terkasih, Elisabet sungguh menjadi pendengar. Elisabet sungguh menjadi penghibur, penolong, pemberi kekuatan. Walaupun pastinya bahwa Bunda Maria juga menjadi berkat dan rahmat buat Elisabet. Ya, Bunda Maria membawa Yesus kepada Elisabet dan Yohanes Pembaptis yang sedang ada dalam kandungan Elisabet. Pertemuan kedua orang wanita yang sedang hamil yang menguatkan, yang meneguhkan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, untuk saya ada 3 pesan penting sekurang-kurangnya. Yang pertama, bawalah Yesus dalam hidup kita. Kemana saja kita pergi, bawalah Yesus, bagilah sukacita karena Yesus yang ada dalam diri kita itu, kita bagi dengan orang lain. Biarkanlah orang lain melonjak kegembiraan karena Yesus yang terpancar dalam hidup kita. Yang kedua, jadilah Elisabet zaman ini yang siap mendengarkan dengan telinga hati, yang siap mendengarkan orang lain dan memberi kekuatan bagi orang lain. Yang ketiga, selalulah naikkan syukur dan terima kasih pada Tuhan atas karunia pertemuan-pertemuan iman dengan orang lain dalam persekutuan orang beriman yang tentunya menguatkan dan menambah kekokohan iman kita. Maria sesudah pertemuan dengan Elisabet, dia menaikkan pujiannya, Magnificat. Dia memuji, memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih, semoga kita semua dengan pesta hari ini, Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudarinya, kita ditambahkan iman kita untuk terus setia hidup sebagai murid-murid Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia iman yang Kau anugerahkan buat kami. Semoga kami terus setia dalam membawa-Mu dalam hidup kami dan terus setia bersaksi, berbagi tentang Engkau dan sukacita-Mu, sukacita ajaran-Mu dengan orang lain. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita
dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.